Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Dengan hancurnya pusaran tornado, semua orang bergegas masuk, Tianan dan lainnya juga bergegas masuk. Si Oyan, ayo kita juga masuk, kata Mu Ying tersenyum, dan segera menarik tangan si Oyan memasuki tanah kuno, Yiwa dan lainnya dengan cepat mengikuti. Kelompok Sioyan akhirnya tiba di tanah tandus yang luas yang dipenuhi dengan banyak lubang, ada jejak kekuatan misterius di mana-mana meskipun sangat samar, pemandangan ini menghantui hati semua orang untuk sesaat. Gelombang yang sangat panas, ini seharusnya menjadi paksaan yang dibentuk oleh pelepasan api suci, kata Yiwa menyapu matanya ke tanah tandus yang luas di depannya. Apa ini tanah kuno api suci? Seru Tian Yuan terkejut. Tempat ini tepatnya disebut medan perang api suci, bagaimanapun kemunculan api suci telah membuat kekacauan pertempuran, banyak ahli bertarung untuk mendapatkan api suci guna menetapkan status tuan pemilik yang sebenarnya, kata Yanqi. Medan perang api suci di sini adalah pertempuran antara dua ahli dari Xuantian dan benua Sungai Darah saat itu, jika api suci jatuh ke tangan klan alien, saya khawatir itu akan menjadi bencana bagi dunia, kata Yanqi dengan serius. Tapi saat itu, roh api suciku mencoba mengambil alih tubuhku, kata Sioyan mengerutkan keningnya. Apakah kamu tidak menemukannya? Kekuatan api suci tersimpan dalam kristal api suci, kekuatanmu saat ini belum mencapai Doudi bintang 9, tentu saja kamu tidak terbiasa menggunakan kristal api suci untuk mengerahkan semua kekuatan api suci, kata Yanqi. Panatua Yan, kalau begitu bukankah medan perang ini ada hubungannya dengan roh api suci, kata Tian Yuan. Ini tidak mudah untuk dijelaskan, kata Yanqi melihat bagian terdalam dari medan perang. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Tian Yuan. Tidak ada harta di medan perang api suci ini, karena itu, ayo pergi langsung ke tanah kuno api suci, kata Yanqi pergi memimpin semua orang. Sementara itu di tempat lain beberapa sosok muncul. Kakak, kemana kita akan pergi? Tanya Sanchong. Sebaiknya kita menuju istana api suci, di medan perang api suci ini, kita tidak begitu asing. Dengan cara ini, tanah kuno api suci adalah milik kita, kata Tianan dengan kilatan melintas di matanya. Aku sepertinya bisa mencium bau Yanqi, kata Tianan sedikit mengernyit. Apa sebenarnya yang dicari orang itu, kata Sanchong. Kamu akan tahu cepat atau lambat, ayo pergi ke istana api suci untuk menunggu mereka. Dengan Yanqi di sini, mereka akan menemui kita lebih dulu. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat mereka benar-benar ketakutan, kata Tianan dengan senyum dingin. Kakak tertua, kali ini dalam kompetisi sekte, Raja Xuanling meminta kita untuk mengambil kembali tubuh Sintong. Tubuhnya memiliki kegunaan yang baik, kata Tianhong menyeringai. Xiaoyan, keputusan terbodohmu adalah melawan istana Xuanling. Saya harap kamu tidak akan terkejut ketika kamu melihat Sintong, kata Tianan dengan senyum sinis. Setelah itu dia terbang langsung menuju kedalaman medan perang. Sementara itu kelompok Xiaoyan tiba di satu tempat. Medan api suci ini benar-benar aneh, kata Yuantian menyapu matanya ke sekeliling. Kita hampir sampai di istana api suci, kata Yanqi melihat tidak jauh dari tanah tandus, ada sebuah istana besar megah berdiri yang diselimuti lapisan cahaya biru. Apakah itu aura api suci? Gumam Sioyan sedikit mengernyit. Saya ingat bahwa saudara laki-laki senior pertama Sintong, memiliki pertempuran yang menentukan dengan istana Xuanling di tempat ini, tapi orang Xuanling keluar hidup-hidup, ini terlalu membingungkan, ini tidak sesuai dengan akal sehat, kata Tian Yuan menggelengkan kepalanya. Kelompok Sioyan baru saja menginjakkan kakinya beberapa ratus meter dari istana besar itu, dan tiba-tiba pemandangan yang hidup perlahan muncul. Istana yang sangat misterius. Ada terlalu banyak aura di sekitar istana ini, tapi mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Apa yang sedang terjadi? Pikir Sioyan sedikit mengernyit. Rombongan itu berjalan dengan waspada di jalur hutan, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung hutan. Sepertinya akhir dari jalur hutan ini adalah pintu masuk ke istana api suci, kata Yanqi. Istana yang sangat megah, kata Yiwa melewati jalur hutan, dan di depan mereka ada pintu gerbang biru raksasa. Gerbang raksasa ini, bagaimana membukanya? Gumam Tian Yuan terkejut.
Lihat, sepertinya ada dua patung di gerbang biru raksasa ini, kata Mu Ying. Apa itu patung penjaganya? Kalian di sini, biar aku melihatnya. Kata Yiwa segera melesat dan sekejap muncul tak jauh di depan dua patung. Ini sebenarnya patung pria dan wanita, yang pria cukup tampan, dan yang wanita, kata Yiwa tiba-tiba berhenti saat matanya tertuju pada dada patung wanita yang membusung lapar dengan cara yang begitu tertegun. Wah, ini besar sekali, kata Yiwa tercengang saat melihat dada besar patung wanita. Satu suara lembut tiba-tiba terdengar, mata yang begitu berani, kata patung wanita yang matanya tiba-tiba menjadi hidup. Sesaat kemudian satu tubuh ilusi wanita cantik melesat keluar dari patung wanita dan sekejap muncul di depan Yiwa. Matanya menyala merah sementara tangannya yang ilusi mengusap wajah Yiwa membuat tubuhnya sedikit gemetar sebelum perlahan mengepalkan tangannya dan api merah melonjak keluar dari tubuhnya. Melihat api merah yang muncul dari tubuh Yiwa, wanita itu nampak terkejut dan segera terbang mundur menjauh. Itu sebenarnya seorang wanita? Sepertinya adalah roh patung penjaga, seru Tian Yuan dan lainnya terkejut. Sial, orang ini memiliki api yang begitu kuat. Seberapa kuat orang ini? Mengapa aku tidak bisa melihat kekuatannya? Saya khawatir kekuatannya sebanding dengan Doudi yang kuat. Pikir sosok wanita itu terkejut dalam hatinya. Adik kecil yang tampan, kakak perempuan ini tidak menyangka kamu memiliki api seperti itu. Katakan pada kakak apa tujuanmu datang ke sini, kata wanita itu perlahan mendekati Yiwa dan berjalan dengan cara yang menggoda. Di saat yang sama cahaya merah menyala di matanya. Yiwa sedikit menggoyang kepalanya saat melihat mata menyala itu sebelum bertanya, kamu siapa? Mengapa ada di dalam patung? Tanya Yiwa sambil menunjuk ke arah patung wanita dada besar. Aku adalah roh patung itu, kamu bisa memanggilku kakak Dewi, kata Dewi tersenyum menggoda. Kakak Dewi, katakan padaku, bagaimana bisa masuk ke istana? Tanya Yiwa mengabaikan senyum Dewi yang menggoda. Orang ini mengapa tidak tergoda? Pikir Dewi dengan heran di dalam hatinya. Hanya jika kakak mengizinkanmu masuk, tapi kalahkan dia dulu, kata Dewi melirik ke arah patung pria. Dia, patung itu? Seru Yiwa terkejut sebelum berkata dengan cara yang sombong, aku bisa menghancurkan dengan sekali pukulan. Adik yang tampan, kamu begitu yakin? Kata Dewi tersenyum, tangannya melambai ke arah patung pria. Segera setelah itu kabut hitam melesat keluar dari patung pria sebelum berubah menjadi serigala perak ilusi besar yang melesat dan muncul di depan Dewi seraya menggosokkan bulunya yang tebal ke tubuh Dewi yang seksi. Ini Zephyr, pria pendampingku yang ke-12, jika kamu berhasil mengalahkan 3 serangannya, aku akan memberikan token untuk masuk ke istana apa suci. Tapi jika kamu dikalahkan, kamu akan menjadi pria pendampingku yang ke-13, kata Dewi tersenyum menggoda sambil mengusap bulu serigala yang tebal. Sesaat kemudian Zephyr membalikkan tubuhnya dan menatap Yiwa dengan tajam sebelum meraung ke langit. Saat berikutnya mata Zephyr menyala dengan cahaya merah dan ruang di depannya bergetar ketika puluhan serigala ilusi dengan ganas meluncur ke arah Yiwa. Melihat itu, Yiwa dengan cepat mengulurkan tangannya dan sebuah telapak tangan api raksasa meluncur dan menghantam puluhan serigala ilusi hingga hancur. Saat berikutnya, mata Zephyr kembali menyala dan ruang di depannya nampak bergetar ketika sebuah cakar serigala raksasa dengan keras meluncur ke arah Yiwa. Melihat itu Yiwa mengayunkan tinjunya dan sebuah tinju api melesat dan menghantam cakar serigala hingga hancur. Melihat serangan keduanya hancur, Zephyr melolong ke langit sebelum dengan ganas meluncur ke arah Yiwa. Melihat itu Yiwa sedikit mengenyit, dia bisa merasakan serangan Zephyr kali lebih kuat dari sebelumnya. Segel di tangan Yiwa berubah dan ruang di depannya berfluktuasi ketika api lotus iblis besar melesat keluar dan menghantam serigala Zephyr hingga hancur sebelum berubah menjadi kabut hitam yang memasuki patung pria. Kejutan melintas di mata Dewi saat melihat itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah token ilusi terbang ke arah Yiwa. Sementara itu tubuh Dewi yang ilusi kembali berubah menjadi kabut yang memasuki patung dan menghilang. Dengan menghilang sosok Dewi, Xiaoyan dan lainnya bergegas dan muncul di samping Yiwa. Adik senior Yiwa, kekuatan apimu sangat kuat, kata Tian Yuan dengan takjub menatap Yiwa. Kamu akhirnya mencapai tahap ini, kata Xiaoyan tersenyum. Karena Xiaoyiwa telah mendapatkan token, ayo kita masuk dulu, kata Mu Ying tersenyum. Yiwa tersenyum.
Dia melambaikan tangannya dan token terbang ke depan pintu gerbang besar. Sesaat kemudian, cahaya muncul dari gerbang sebelum perlahan menghilang dan suara keras terdengar ketika pintu gerbang raksasa terbuka. Namun kelompok Sioyan baru saja akan masuk ketika angin kencang muncul ketika beberapa sosok muncul di depan dan melayang di udara di atas kelompok Sioyan sebelum perlahan turun. Tianan, seru Tian Yuan terkejut saat melihat Tianan muncul dengan belasan sosok hitam mengawal di depannya. Wajah Tianan acuh tak acuh saat matanya menyapu kelompok Sioyan sebelum berhenti pada Tian Yuan. Mu Tian Yuan, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kekuatanmu masih seperti itu saja, kamu beruntung lolos. Kali ini aku akan lihat apa kamu masih bisa beruntung, kata Tianan dengan suara yang mengejek. Kamu juga tidak jauh lebih baik. Aku juga ingin lihat nasibmu yang tidak beruntung kali ini, kata Tianyun balas mengejek. Kilatan dingin melintas di mata Tianan saat mendengar itu, dia melambaikan tangannya dan cahaya merah melesat ke arah Tian Yuan, namun sebelum cahaya merah bisa mengenai Tianyun, api merah melesat dan menghantam cahaya merah hingga hancur. Mata Tianan sedikit mengernyit saat melihat itu, dan dengan dingin menatap Yiwa, hanya bocah kecil berani melawanku, kata Tianan tersenyum dingin. Aku pikir kepalamu sedikit bengkok, biar ku patahkan, kata Yiwa dengan dingin. Dia baru saja akan melangkah maju ketika Sioyan memegang bahunya dan menghentikannya, bukan saatnya bagimu untuk bergerak. Kata Sioyan. Tianan sedikit mengernyit, apa kamu Sioyan yang telah membunuh dua saudara kembarku? Tanya Tianan dengan tajam menatap Sioyan. Hanya dua anjing kecil, kenapa istana Xuanling menjadi begitu marah? Kata Sioyan dengan santai. Bajingan, kamu mencari kematian? Kata Tianan dengan kekejaman melonjak di matanya, kabut darah yang pekat melonjak di tubuhnya menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi, dia hendak menyerang namun satu suara terdengar di telinganya. Tianan, kamu tidak bisa membuang waktumu di sini, ingat, kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar, apalagi, orang ini cepat atau lambat akan mati, jadi biarkan dia bahagia untuk sementara waktu, kata suara yang muncul di telinganya. Kekejaman di mata Tianan perlahan memudar saat mendengar itu, bajingan kecil, aku akan membiarkanmu hidup beberapa waktu, Tian Hong ayo pergi, yang lain hentikan mereka, kata Tianan berubah menjadi cahaya yang memasuki pintu gerbang. Kakak, api suci tidak boleh jatuh ke tangan mereka, kata Yiwa. Sioyan mengangguk, tubuhnya melesat dengan cepat mengikuti Tianan. Saat Sioyan berempat akan masuk, beberapa pengawal Tianan di depan segera mengayunkan tangan mereka, segera beberapa telapak tangan meluncur ke arah Sioyan. Namun sebelum Sioyan bertindak, Tian Yuan dan lainnya sekejap muncul dan melambaikan tangan mereka. Segera penghalang besar muncul dan menahan telapak tangan hingga hancur. Sioyan, serahkan mereka pada kami, kamu dan lainnya bisa pergi dengan tenang, kata Tian Yuan. Sioyan mengangguk, dia dan tiga lainnya dengan cepat memasuki pintu gerbang. Bajingan, kata Hao Qing dengan marah, mereka baru saja akan mengejar ketika Tian Yuan dan lainnya menghentikan mereka, lawan kalian adalah kami, kata Tian Yuan dengan dingin. Sementara Tian Yuan menahan kelompok Hao Qing, Sioyan dan lainnya tiba di satu tempat yang agak gelap. Sial, di mana orang itu pergi, kata Yiwa dengan kesal saat melihat kelompok Tianan menghilang. Mereka tampaknya sudah tahu tempat ini, kata Sioyan sedikit mengernyit. Ikuti jalan ini, aku bisa merasakan api suci di sana, kata Yanci memimpin jalan. Mereka baru saja berjalan beberapa langkah ketika Mu Ying tiba-tiba berhenti dengan wajah sedikit berubah. Mu Ying, ada apa? Tanya Sioyan menoleh. Aku sepertinya merasakan sesuatu, tapi aku kurang yakin apa itu, kata Mu Ying. Jangan khawatir, ada kita berempat di sini, ayo pergi, kata Sioyan tersenyum tipis. Mu Ying sedikit mengangguk dan berjalan di samping Sioyan. Mereka akhirnya sampai di jalan yang bercabang dan terkejut. Ini ada 5 jalan, tapi rasanya ada kekuatan api suci di 5 jalan itu, kata Yiwa sedikit bingung. Tidak, kelima jalan ini tampaknya benar. Tapi hanya satu jalan yang benar-benar menuju ke api suci, aura api suci di antara 4 lainnya hanyalah penutup. Ini adalah beberapa cara perlindungan diri api suci, kata Yanci. Mata semua orang menyapu ke 5 jalan, jalan yang mana?
Hanya ada 4 dari kita, bahkan jika satu melewati semua jalan, tidak ada jaminan bahwa itu akan benar, kata Yiwa. Aku akan memeriksanya, kata Xiaoyan. Dia menutup matanya dan kekuatan jiwa menyapu 5 jalan. Saat berikutnya Xiaoyan membuka matanya. Kita ambil jalan yang di tengah, kata Xiaoyan menuju ke jalan tengah. Yang lain dengan cepat mengikuti. Mereka akhirnya tiba di ruangan besar yang dipenuhi cahaya biru. Cahaya biru ini seharusnya berasal dari api suci. Sepertinya kita tidak salah jalan, kata Yanchi melihat ke gerbang biru raksasa di depannya. Bagaimana membuka pintu ini? Kata Yiwa. Dia melambaikan tangannya dan api merah segera membungkus pintu gerbang besar, namun tidak ada yang terjadi. Sesaat kemudian api hijau pekat Xiaoyan juga muncul dan menutupi pintu, namun tidak ada gerakan dari pintu gerbang. Biar ku coba, kata Muying melambaikan tangannya dan api sinyan merah melayang dan menutupi di depan pintu. Sesaat kemudian ruang di depan pintu gerbang nampak bergetar sebelum perlahan tenang kembali. Xiaoyan, kenapa kalian berdua tidak mencoba bersama, kata Yanchi. Xiaoyan mengangguk, dan api sinyan emas melonjak di tangannya sebelum terbang menuju pintu gerbang. Di saat yang sama api milik Muying juga terbang menuju pintu. Saat berikutnya kedua api suci Xinyan segera menyelimuti gerbang seolah menyatu bersama hingga akhirnya ruang di depan mereka bergetar dan pintu gerbang besar perlahan terbuka. Akhirnya terbuka. Apa aku bisa mendapatkan api suci lagi? Aku tidak menyangka akan menemukan api suci lain dengan mudah, pikir Xiaoyan. Kamu jangan senang terlalu cepat. Bahkan jika kamu menemukan api suci lain, aku khawatir kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku belum pernah mendengar ada orang memiliki banyak api suci di tubuh mereka. Tubuhnya akan meledak karena kekuatan api suci, kata batu yin yang di hati Xiaoyan. Selama aku menemukan api suci lain, aku akan memiliki caraku sendiri untuk melahapnya, kata Xiaoyan. Dengan terbukanya pintu gerbang, aura kuno perlahan menyebar. Aura macam apa ini? Aku bisa merasakan aura klan alien meskipun itu masih mengungkapkan perasaan lemah. Kita harus berhati-hati, kata Yanchi. Panatua Yan, kamu belum pulih sepenuhnya, biarkan aku dan Yiwa masuk terlebih dahulu, kata Xiaoyan. Tidak. Aku harus mencari tahu masalah Sintong, jangan khawatir, meskipun kekuatanku belum pulih, aku masih bisa bertarung, kata Yanchi segera melesat masuk, yang lain dengan cepat mengikuti. Mereka akhirnya tiba di satu tempat, dan pemandangan di depan mereka cukup mengejutkan. Ada tanah datar yang luas di depan mereka, namun hanya diterangi sedikit sinar cahaya, dan gumpalan kabut hitam tebal menyelimuti tanah datar. Tempat apa ini? Gumam Xiaoyan sedikit mengernyit. Ini sepertinya wilayah api iblis. Ayo kita cari api suci dulu, aku bisa merasakan sepertinya dia memanggil kita, kata Yanchi melihat ke bagian tertentu dari ruang gelap yang besar dan melesat pergi. Xiaoyan dan lainnya dengan cepat mengikuti. Di kejauhan, ada pusat istana api suci dengan panggung besar di bagian paling tengah, yang dikelilingi gumpalan api yang memiliki aura aneh. Di sekitar gumpalan api, ada 5 lubang yang tidak rata, di antara 4 lubang berukuran kecil yang mengelilingi sebuah lubang besar dengan aneh. Satu suara berat tiba-tiba terdengar, keempat orang ini akhirnya di sini, mereka sepertinya tamu tak diundang, kamu harus menahannya, kata suara yang muncul. Di dalam lubang besar, ada seorang pria muda yang diselimuti kabut darah, itu sebenarnya adalah Sintong. Dimengerti tuanku, kata Sintong dengan hormat pada sosok di kekosongan. Tunggu, kamu harus menyelesaikan setengah dari kekuatan utusan iblis darah sesegera mungkin, jika tidak, akan buruk bila 4 orang itu bekersama, kata sosok di kekosongan. Dimengerti tuanku, kata Sintong dengan kaku. Di satu tempat nampak beberapa sosok muncul. Kita akhirnya kembali, benar saja, tempat ini masih belum berubah, kata Tianan melihat pemandangan di depannya. Saat itu, mereka berempat menyerang Sintong setelah mereka memasuki tanah kuno api Suk. Jika mereka tidak bergabung dengan klan alien, mereka akan kesulitan membunuh Sintong. Namun, pada saat kritis terakhir, mereka bergabung dengan 4 alien di dalamnya, sehingga bisa mengalahkan Sintong. Kalian jangan membuang waktu di sini, apakah semuanya sudah siap? Kata sosok kabut hitam yang melayang. Jangan khawatir, semuanya sudah siap, kali ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan raja, kata Tianhong mengangkat telapak tangannya, dan simbol muncul di telapak tangannya.
formasi teleportasi dan peta larik. Dengan dua hal ini, tidak peduli seberapa kuat api suci ini, pada akhirnya itu hanya akan gagal, kata Tianhong tersenyum dingin. Iblis wajah, kau telah menekanku selama beberapa tahun, dan sekarang kami akan kembali membalas dendam, kata Tianan dengan kabut darah melonjak di tubuhnya. Kalian cukup beruntung melarikan diri saat itu. Dan sekarang datang untuk mati lagi, kata iblis wajah. Sementara itu di tempat lain, beberapa sosok muncul. Anjing yang kehilangan keluarganya, berani berteriak, kata sosok api biru dengan dingin. Begitu api suci lainnya dari pavilion fans yang tiba, itu akan menjadi hari klan iblis darah kita musnah, teriak Sue Tian dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Sue Tian berkedip dan menyerang api jiwa iblis. Pergi dan mati, teriak api jiwa iblis mengarahkan jarinya, dan pilar api biru sekejap menembak ke arah kedua utusan iblis darah dan menghantam tubuh mereka menyebabkan kabut darah di tubuh mereka nampak bergetar. Api jiwa iblis ini tidak mudah. Kita serang bersama dan bergabung dengan iblis darah, kata Sue Tian menoleh ke Sue Xuan, dan kemudian mereka berdua berlutut dan membungkuk pada kekosongan di depan mereka. Sementara itu kelompok Sioyan mendekati arena pertempuran. Sepertinya ada pertarungan, kata Sioyan. Kita harus bergegas ke sana, jika sesuatu terjadi pada api suci, itu akan menjadi hal yang buruk, kata Yanqi langsung melesat ke medan pertempuran. Sioyan dan lainnya dengan cepat mengikuti. Bajingan, kedua utusan darah ini benar-benar dapat memanggil iblis darah yang begitu kuat, pikir api iblis jiwa melirik sosok iblis darah yang muncul. Sesaat kemudian kabut darah menyapu ke sekitarnya, dan iblis darah membuka matanya dan dengan kejam menatap api iblis jiwa. Saat berikutnya, api kristal perlahan muncul di telapak tangan api iblis. Dengan munculnya api kristal, api biru di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Melihat adegan ini, bahkan Sue Tian dan Sue Xuan, yang selalu tenang, tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Karena kristal api suci baru saja muncul, dan iblis darah nampaknya bertemu musuh lamanya dan bergetar. Jika iblis darah terkena serangannya, ia akan terluka bahkan mati. Ini masalah besar, kita tidak bisa menundanya. Sue Xuan, bantu aku, kata Sue Tian dengan wajah serius. Sue Xuan mengangguk, segel kedua tangan mereka berubah, dan saat berikutnya kabut hitam perlahan muncul di tubuh keduanya dan bergabung dengan kabut darah di udara. Apa kalian berdua akan mengorbankan kekuatan kalian? Aku tidak akan memberimu kesempatan ini, kata api iblis dengan dingin, dan kemudian pilar api biru segera menghantam iblis darah menyebabkan kabut darah di tubuhnya semakin menipis dan tersebar. Kejutan melonjak di wajah Sue Tian saat melihat itu, api suci ini sebenarnya dapat menghancurkan kabut darah, seru Sue Tian dengan wajah kusam dan memuntahkan darah. Saat berikutnya, pilar api biru kembali menghantam iblis darah hingga tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan meledak dengan keras. Namun kabut darah tiba-tiba mengalir dari segala arah dan bergabung sebelum berubah menjadi sosok iblis darah menyebabkan wajah api iblis menjadi jelek. Iblis darah, bukankah kamu tadi hancur? Bagaimana bisa? Kata api iblis dengan berat. Api jiwa iblis, keberadaan alam iblis ini adalah untuk menekanmu. Jika kamu melarikan diri, itu akan dikejar di seluruh benua. Kamu hanyalah roh api suci, apa layak bekerja keras untuk melindungi api suci ini? Lebih baik mengikuti klan iblis darah, kata iblis darah. Aku memang hanya roh api suci, cepat atau lambat api jiwa ini akan menemukan pemilik baru. Aku tidak tertarik sama sekali dengan klan iblis darah, kata api iblis dengan suara dingin. Saat berikutnya, telapak tangan api iblis meletus dan meluncur ke arah iblis darah. Melihat itu, iblis darah dengan kuat mengayunkan tangannya dan pilar darah segera melesat dan menghantam telapak api iblis hingga hancur. Iblis darah, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, tapi saat ini, kamu hanya setengah dari kekuatanmu. Jika aku tidak bisa melawanmu, itu akan terlalu konyol, kata api jiwa iblis dengan dingin. Api biru melonjak keluar dari tubuhnya hingga menyapu ke segala arah menyebabkan tempat itu nampak berfluktuasi. Ini domain api suci yang membentuk alamnya sendiri. Jika aku tidak berhati-hati, hal buruk akan terjadi, pikir iblis darah. Iblis darah, ini akan menjadi kuburan terbaikmu, kata api iblis. Domain api sucimu memang kuat,
Tapi aku tidak percaya itu bisa menghancurkanku, kata iblis darah dengan sinis. Dia melambaikan tangannya dan ratusan jiwa bayi segera muncul dan melayang di udara. Kemarahan melonjak di mata api iblis saat melihat itu. Iblis darah, kamu benar-benar bajingan. Api iblis, jangan berpikir bahwa kamu dapat menekanku meskipun kamu memiliki domain. Aku akan mengembalikan rasa malu yang aku derita saat itu, kata iblis darah tiba-tiba mengepalkan tangannya dan banyak jantung merah muncul dari jiwa bayi dan menembak ke arah penghalang domain hingga menyebabkan domain perlahan hancur. Api jiwa iblis, domainmu telah hancur, tanpa domain kamu bukanlah lawanku, kata iblis darah dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan banyak jantung bayi segera menembak ke arah api iblis. Melihat itu api iblis segera mengayunkan tangannya dan sebuah penghalang api biru raksasa muncul dan memblokir semua jantung bayi. Namun suara retakan perlahan muncul dari penghalang api biru, dan kekuatan tersisa dari jantung bayi segera melesat ke arah api iblis. Namun sebelum jantung bayi bisa menghantam api iblis, cahaya raksasa bilah emas tajam tiba-tiba melesat dan menghancurkan semua jantung bayi. Di saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba muncul dengan suaranya yang bergema, iblis darah benar-benar menjijikkan, mereka harus dilenyapkan. Orang itu, Xiaoyan, teriak Sue Tian dengan marah. Xiaoyan, bocah, apa kamu orang yang telah membunuh utusan iblis darah? Kata iblis darah dengan dingin. Utusan iblis darah tidak sesuai reputasinya, berikutnya kamu akan menyusul mereka, kata Xiaoyan dengan tenang. Sementara itu kejutan melonjak di wajah api iblis saat melihat Xiaoyan muncul. Orang ini, aku bisa merasakan api suci di tubuhnya, dia akhirnya di sini. Di sisi lain, kekejaman melonjak di mata iblis darah saat dia mendengar kata Xiaoyan, utusan iblis darah, bunuh bocah ini, kata iblis darah dengan sinis. Kilatan dingin melonjak di mata Sue Tian dan Sue Suan saat mendengar perintah itu. Xiaoyan ini telah membunuh rekan mereka, utusan iblis darah sebelumnya dan berencana membalas dendam. Kabut darah segera melonjak di tubuh mereka saat melesat dan mengepung Xiaoyan. Sue Tian dengan dingin mengayunkan tangannya dan segera cakar tajam melesat ke arah Xiaoyan. Petir melonjak di tubuh Xiaoyan saat dia tiba-tiba menghilang dan sekejap muncul di depan Sue Tian dengan tinju yang akan menghantam dadanya. Kejutan melintas di wajah Sue Tian saat melihat itu, dia dengan cepat menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan tinju Xiaoyan menghantamnya hingga dia mundur beberapa langkah. Bajingan, kemarahan melonjak di wajah Sue San saat melihat itu, dia mengayunkan tangannya dan sebuah cakar tajam melesat ke arah Xiaoyan dan menghantamnya, namun hanya mengenai sebuah bayangan. Saat berikutnya, ketakutan tiba-tiba melintas di mata Sue San, ketika pilar api emas yang tajam melesat sebelum akhirnya menembus dada Sue San hingga tubuhnya meledak dan hancur menjadi kabut darah yang tersebar. Sue Suan, bajingan, kau bajingan, teriak Sue Tian dengan niat membunuh melonjak di wajahnya saat melihat Sue San yang meledak di udara. Bagaimanapun Sue Tian adalah kepala dari 4 utusan, ketika melihat 3 utusan semuanya tewas di tangan Xiaoyan, kebuasan melonjak di wajahnya. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya bergetar ketika sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan sedikit mengernyit, dia baru saja akan bertindak ketika Mu Ying yang memegang pedang beku salju muncul dan memblokir cahaya tajam. Mu Ying, seru Xiaoyan terkejut. Sesaat kemudian, celah spasial hitam muncul dan tiba-tiba menarik Xiaoyan dan Mu Ying masuk ke dalamnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.